Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada beda pendapat. Tapi orang bisa kelola untuk tetap tinggal bukan baga raksa dikit tersinggung. Iblis tahu kalau kita bersatu kalah. Karena itu dia pakai banyak cara itu untuk bikin kita tidak bersatu. Dia kadang-kadang bukan suruh kita baku pukul. Masing-masing mempertahankan dia pun rasa benar itu. Itu bisa buat kita bertengkar. Ketika Roh Kudus datang, mereka dapat menjadi satu, menjadi gereja. Mereka berbeda tapi menjadi satu. Dulu karena tinggi hati keangkuhan itu membuat satu bahasa tapi cerai-berai. Tapi ketika Roh Kudus datang, yang berbeda-beda itu bisa jadi. Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada beda pendapat. Di rumah, ada yang di sini tinggal di rumah. Oh, semua tinggal di rumah. Ada bapak, ada mama, ada anak-anak, ada suami, ada istri. Betul? Semua pendapat sama. Nah, kenapa tinggal sama-sama? Beda pendapat itu ada di mana-mana. Amin kok tidak? Amin. Tapi orang bisa kelola untuk tetap tinggal bukan baga raksa dikit tersinggung. Mau keluar dari gereja, mau balik papa nama gereja, di sini ada. Ada kok tidak? Saya lihat saudara ragu-ragu. Ada bilang ada saja, kok tidak apa-apa. Mau tersinggung. Di sini ada yang tukang tersinggung. Ada. Dia paham apa? Wih, kalau berani omong dia paham bahaya. Yo, jemaat tinggal sama-sama ini kita mesti saling merendahkan diri. Kalau tidak kita bertengkar terus tiap hari. Ini yang Paulus marah. Saudara, kalau kita belajar dari Kejadian pasal 11. Tentang Menara Babel. Disebutkan bilang begini. Pada waktu itu semua bangsa di dunia itu dia pembahasa hanya satu dan logatnya sama saja. Semua bangsa di dunia bahasanya satu, logatnya sama. Tapi ketika mereka mau buat Menara Babel itu dengan keangkuhan, rasa untuk ingin mau sama dengan Tuhan, itu membuat mereka hancur. Tinggi hati membuat hancur. Padahal pertama mereka satu. Tapi coba saudara baca Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Pentakosta itu terjadi. Ketika Pentakosta hari yang ke-50 dan Roh Kudus itu dicurahkan. Waktu itu diam di Yerusalem orang-orang dari berbagai-bagai tempat. Dengan berbagai-bagai bahasa. Tapi ketika Roh Kudus datang, mereka dapat menjadi satu, menjadi gereja. Mereka berbeda tapi menjadi satu. Dulu karena tinggi hati keangkuhan itu membuat satu bahasa tapi cerai-berai. Tapi ketika Roh Kudus datang, yang berbeda-beda itu bisa jadi. Berarti siapa yang datang dalam nama Tuhan, dia pasti membuat kita menjadi satu, mempersekutukan. Tetapi siapa yang datang dalam nama Tuhan dan di dalam nama setan, dia menghancurkan persekutuan. Suka pi jalan piman mana kok suka kas jatuh yang satu. Niki ju ada. Itu orang dong ada ikut ibadah sekarang. Ada. Dia pakai baju warna. Omong saja tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Hey, sekali lagi, iblis tahu kalau kita bersatu kalah. Karena itu dia pakai banyak cara itu untuk bikin kita tidak bersatu. Dia kadang-kadang bukan suruh kita baku pukul. Masing-masing mempertahankan dia pun rasa benar itu. Itu bisa buat kita bertengkar. Contoh, kalau saya dengan Pak Arta
Tahu Pak Arta? Yang mana? Oh yang ini. Kalau saya dan Pak Arta kami dua ketemu di pasar, kami dua tidak bertegur, saling bertegur sapa. Terus saya dalam hati bilang, kok lu sapa? Terus dia juga bilang saya, lu sapa? Kira-kira kami bisa berdamai kok tidak? Bisa berdamai kok tidak? Tidak. Tapi kalau kami dua ketemu di pasar, kami dua tidak saling tegur. Terus saya dalam hati bilang begini, tahu saya salah apa kok Pak Arta tidak tegur saya? Terus Pak Arta bilang begini, tahu saya salah apa sampai Pak Yandi tidak tegur saya? Kira-kira kami dua bisa damai kok tidak? Kenapa bisa? Karena dua-dua rasa salah. Biasanya kekacauan di rumah dan kekacauan di jemaat terjadi karena dua-dua rasa diri benar. Betul kok betul? Amin. Di sini juga ada. Di gereja majelis ko jemaat. Majelis jemaat. Yang semua mau rasa diri benar. Nah kalau kita semua rasa diri benar sulit bersatu. Kecuali kalau saya rasa saya orang berdosa. Bapak juga orang berdosa. Tuhan menebus dan menyelamatkan kita dua. Di sini kita dua bisa duduk sama-sama. Tapi yang tukang makam puji dong itu. Di sini ada yang tukang makam puji. Dia duduk di muka, di tengah atau di belakang. Di bagian mana? Di mana? Di Facebook. Saudara-saudara, hal ini serius. Kalau kita bisa saling merendahkan diri, tidak ada masalah. Kita tinggi hati itu yang biasa jadi masalah. Amin kok. Di sini ada yang tukang cerita tinggi. Fam. Saya punya kisah tentang cerita tinggi ini. Saudara sudah dengar tapi saya suka cerita ulang. Ada 3 orang sama-sama suka pancing ikan. Sama-sama suka cerita tinggi. Dong 3 duduk bercerita jo, yang satu bilang begini. Kalau kita pancing di sana. Itu kita buang 1 mata kail. 3-4 ekor ikan datang satu kali. 3-4. Yang satu tidak mau kalah. Dia bilang itu kurang. Kurang karena mana? Kalau kita pancing di sana. Itu kita buang 1 mata kail. Yang 3-4 ekor ikan tadi itu. Dia bawa memang dia pu istri anak. Ini satu bilang. Itu kamu 2 pun kurang. Kamu 2 pun kurang. Kurang karena mana? Kalau kita pancing di sana. Kita pancing di sana. Itu kita belum buang mata kail. Belum buang. Itu ikan dong suka luar. Kau bilang om pancing saya. Saudara bisa bayangkan kalau manusia model begini. Kita gabung dong di satu ruangan baru kasih tinggal barang 2 minggu. Kira-kira datang dong subaik. Kira-kira datang dong baik. Itu pulang datang dong subaku bunuh habis. Weh memang susah kalau jemaat begini besar. Kita simpan orang-orang yang suka cerita tinggi dong. Lebih yang suka cerita tinggi dong bertobat sudah. Kau mau cerita tinggi apa? Kok kita semua sama-sama tinggal di Naknik ini. Kita tinggal di sini. Kita ku tahu semua. Betul kok tidak? Atau ada yang bordak pur. Ada yang baru datang dari Singapura. Yang dari Melalete. Ada. Macam bikin. Biasa-biasa saja.